jaga keluarga dia, jaga tetangga dia, jaga harta dia. Coba kalau setiap orang beriman, laki perempuannya, selepas iman tambah amalan ayat kursi satu blok saja. Berapa banyak kebaikan akan datang pada dirinya, keluarganya, lingkungannya, negerinya. Seluruh Indonesia setiap lepas sholat baca ayat kursi sekali saja. Masya Allah, berapa banyak anugerah-anugerah yang Allah akan berikan kepada umat Islam di Indonesia, yang akhirnya tetangga-tetangganya yang dulu beriman pun dapat barokah. Yang akhirnya seluruh Indonesia, bahkan negeri-negeri jirannya pun mendapatkan berkah dengan sebab sekali ayat kursi yang dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau semua masyarakat Indonesia begitu mementingkan memakmurkan masjid? Ibu-ibunya di rumah menyemangati yang laki-laki, laki-lakinya bersemangat makmurkan masjid. Allah menjanjikan siapa yang makmurkan masjid, aku turunkan musibah dari langit, aku akan selamatkan orang-orang yang makmurkan masjid. Kalau semua laki-laki Indonesia semuanya masuk ke masjid, makmurkan masjid, se-Indonesia amat adil. Urusan negara bangsa pribadi, urusan rumah tangga, semuanya selesai dengan amalan satu blok, memakmurkan masjid. Masya Allah. Tambah sempurna amalan, tambah banyak. Ini semuanya yang paling tanggung jawab adalah umat Islam, wabil khususnya para santri yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima pepesan-pepesan ajaran yang di dalamnya ada keberuntungan, kebenaran, anugerah, pertolongan, penjagaan Allah yang telah terbukti untuk negeri kita telah berkali-kali menyelamatkan Indonesia dari berbagai macam bahaya. Dari akan terus bermanfaat sampai akhirat yang kekal abadi selamanya. Setiap amal di situ ada anugerah khusus, ada fadilah khusus yang tidak bisa diwakili oleh amalan yang lain. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kalau orang pergi ke Madinah zamannya nanti, begitu masuk kota Madinah atau kampung Madinah, yang kampungnya itu tidak terlalu luas, kata sebagian mu'arrikhin, sebagian para sejarawan, kalau kita pernah umroh ke Masjid Nabawi, Masya Allah, itu ketika nanti kita datang ke sana, kita diperintah oleh Allah untuk membangun masjid. Di mana tempat bangunnya masjid ya Rasulullah? Di mana unta saya berhenti, disitulah Allah memerintahkan kita untuk bangun masjid. Maka ternyata unta beliau duduk di satu tempat, akhirnya beliau bangun masjid itu ukurannya 30 kali 35. Jumlah penduduk Madinah waktu itu yang masuk Islam kurang lebih 1.500. Maka Nabi mengumumkan sekarang acaranya bangun masjid. Maka wanita-wanita sahabat tidak mau kalah, ya Rasulullah kami ingin ikut bangun masjid juga, gimana caranya? Nabi bersabda, kalian bagian mendekatkan bahan bangunan ke lokasi. Ketika malam dia gak bercampur dengan laki-laki. Nanti siangnya, pagi sampai sorenya dia dikerjakan para laki-laki untuk bangun masjid Nabawi. Jadi masjid Nabawi ini hasil kerjasama santri putra dan santri putrinya. Selepas masjid Nabawi jadi, yang mulia Nabi Muhammad SAW mulai buat sholat jamaah, menggerakkan orang Madinah sholat jamaah di soft bagian belakangnya laki-laki. Mulai Nabi wafat sampai sekarang tidak berubah, para wanita yang tidak ada mundur diperbolehkan untuk ikut sholat berjamaah 5 waktu di belakangnya para laki-laki. Jadi mulai sejak dulu masjid itu isinya jamaah laki-laki dan jamaah wanita. Itu masjid Nabawi sampai sekarang tidak berubah. Maka ini masjid Darul Hakim, alhamdulillah ada nomor untuk wanita, itu